Halo, halo. Oke, kembali lagi ke dalam video perjalanan saya. Dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk pergi ke daerah Trenggalek perbatasan Tulungagung, yaitu tepatnya di Pantai Karanggongsong. Nah, Pantai Karanggongsong itu deket, kalau kalian tahu Pantai Prigi ya. Pantai Prigi itu udah kayak Parangtritisnya Trenggalek kalau nggak salah. Saat ini kita sedang berada di daerah Klaten, tepatnya di Kecamatan Cawas. Untuk rute yang akan kita ambil nanti ini kita akan mengarah ke Wonogiri. Wonogiri mengarah ke Purwantoro, lalu ke memasuki Ponorogo, Jawa Timur. Jawa Timur kita mengarah ke Trenggalek kota, lalu nanti di tengah jalan akan ketemu pertigaan di mana kita akan diarahkan ke Pantai Prigi. Oke, saya memilih Pantai Karanggongsong karena memang pemandangan di sana itu cukup unik. Jadi ada pantainya itu berada di sebuah Teluk Prigi, dan pantainya itu mengarah ke selatan. Ada kayak wilayah perbukitan, dan kalau dilihat dari pantainya itu kayak ada pulau-pulaunya gitu, ala-ala Nusa Tenggara lah. Ya, kalau kalian penasaran, tonton terus sampai selesai hingga akhirnya saya sampai di pantai tersebut. Di Cawas sendiri sekarang sudah jam 8.45 dan akan terus saya update setelah melewati checkpoint di setiap kota. Oke, mari kita gas. Nah, kalau kalian lewat dari Cawas langsung ke arah Wonogiri, nah kalian akan disuguhkan pemandangan Gunungan Seribu ya. Dan di salah satu ruas ini ada sebuah gunung di tengah sawah sana. Sebentar, kurang kelihatan karena ada banyak pohon ya. Nah, di sekitar gunung itu seperti ada fasilitas gedung serbaguna atau fasilitas pendidikan itu. Dan yang saya pikirkan di sini ini tuh kayak mirip di Doraemon gitu, gunung di belakang sekolah. Itu apa tuh? Al-Huda Edu Center, Al-Huda Edu Center. Memasuki kota Wonogiri, dan di depan sana adalah pertigaan terminal itu, Bang Jo. Dan waktu menunjukkan pukul 9:08. Untuk kondisi cuaca sendiri kita lihat ke arah timur, mendung, full mendung. Ya, tidak tahu nanti akan kehujanan di daerah mana. Yang pasti ketika saat hujan saya tidak akan mengambil video karena memang kekurangan dari alat ini ya, yang tidak waterproof. Nah, ini dia lampu merahnya, dan ini adalah terminalnya.
Oke, di depan sana adalah perbatasan Wonogiri Ponorogo, dan sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah Jawa Timur. Nah, itu dia Tugu selamat datangnya, dan saat ini sudah jam 10.22. Oke, saat ini kita sudah memasuki kawasan kota Ponorogo dan waktu menunjukkan pukul 11:10. Nah, di depan sana ada perempatan dan sepertinya ada Tugu Adipura juga. Dan di perempatan itu kita akan belok kanan melanjutkan perjalanan untuk ke Trenggalek. Ternyata bukan Tugu Adipura, itu Tugu Reok apa ya? Tugu apa ini? Bagi yang tahu bisa bagikan di kolom komentar ya. Tugu apa ini? Pakai topeng, apakah itu topeng Panji Madiun? Padahal ini di Ponorogo. Udah ya pinknya. Meninggalkan kota Ponorogo, dan di depan sana nanti ada pertigaan. Di pertigaan itu kita akan belok kiri mengarah ke Trenggalek, dan jika kalian lurus itu akan bisa menuju Pacitan kota. Oke, kalau kalian mau lurus kanan nanti bisa sampai ke Pacitan, tapi kita belok ke kiri karena kita akan menuju ke Trenggalek. Mendekati perbatasan Kabupaten Ponorogo dengan Trenggalek. Mulai dari sini jalannya akan naik turun karena memang harus melewati wilayah perbukitan ya. Dan di sekeliling memang sudah kelihatan pegunungan ya, kanan kiri, dan jalan sudah mulai naik turun berliku-liku ya, layaknya jalan di pegunungan. Oke, saat ini kita sudah sampai di perbatasan Ponorogo Trenggalek, dan ini dia perbatasannya. Dan saat ini kita memasuki wilayah Kabupaten Trenggalek. Nah, di sekitar sini terdapat sebuah dam. Oke, itu bendungannya. Nah, ini dia kompleks wisata mungkin kali ya, Bendungan Tugu kalau itu dibaca dari sini. Aku penasaran kalau kira-kira bendungan ini nggak ada yang di bawah gimana ya? Kayak di ya kota Trenggalek, terus Teluk Agung. Kalau nggak ada bendungan ini apakah terendam atau gimana ya? Aku jadi ingat sebuah cerita rakyat yang latarnya itu di Gunung Kelut, ada kebo-kebo apa gitu, katanya kebunnya itu dihianati oleh suatu kerajaan dan dia berjanji atau seperti apa ya, kalau wilayah-wilayah di sekitar Gunung Kelut itu akan berubah tidak seperti yang sekarang ini. Nah, apakah tanggul atau dam Tugu itu untuk mensiasati janji itu atau seperti apa, nggak tahu saya. Kalau kalian tahu coba komen. Oke, saat ini kita sudah sampai di kota Trenggalek dan waktu menunjukkan pukul 12.21. Dan sebentar lagi sepertinya kita akan sampai di tujuan kita, yakni pantai Karanggongso atau apalah itu yang di dekat Pantai Perigi. Nah, di pertigaan ini kita akan belok kanan mengarah ke Tulung Agung.
Sebelum sampai di kota Tulungagung nanti akan ada sebuah pertigaan lampu merah, yang mana di pertigaan itu nanti akan ada plakat yang menunjukkan arah ke Pantai Perigi. Dan di sekitar Pantai Perigi itulah ada Pantai Karanggongso atau apalah itu namanya, aku lupa. Oke, lanjut perjalanan. Nah, di depan kita itu adalah pertigaan yang dimaksud, dan kita akan belok kanan di sini. Bisa dilihat itu ada Pelang Perigi 30 km lagi, walaupun ya tertutup oleh beberapa tiang listrik, kabel semrawut. Dan kira-kira dari jalan ini sampai ke pantai itu sekitar 30 menit. Nah, sebelum kita sampai ke pantainya itu kita harus menembus daerah pegunungan ya. Cuman kalau dibandingkan dengan pantai-pantai yang lain di Trenggalek ini, jalan inilah yang paling mulus dibanding pantai-pantai yang lain, karena memang sebelum ke pantai itu kalian dari Trenggalek atau Tulungagung itu harus menembus pegunungan. Dan yang paling bagus memang jalannya yang di sini ini. Kamu kalau dari Tulungagung ke pantai sini, nah itu cukup ekstrim jalannya itu, khususnya yang di pegunungannya. Cuman kalau udah sampai di pantai sini ini, jalannya udah mulus karena udah ada JLS sampai ke Blitar sana. Nah, kalau yang di Trenggalek ini, kalian kalau mau ke Pantai Perigi udah enak banget lewat jalan ini, nggak terlalu ekstrim, jalannya juga full aspal. Beda cerita kalau kalian mau ke Pantai Munjungan atau daerah baratnya lagi. Nah, itu cukup ekstrim jalannya, dan jalannya cuma itu aja, nggak bisa lewat, nggak ada alternatif lain gitu loh. Sebelum sampai ke pantainya itu kalian akan disambut sebuah formasi pegunungan yang cukup unik ya. Nah, di depan sana itu ada dua pegunungan yang menjulang tinggi, rasanya kayak kita ini lagi ada di pegunungan Cina gitu. Nah, itu aku penasaran di atasnya itu ada pagodanya apa enggak ya. Dan di wilayah sini sendiri sepertinya terkenal dengan tambang marmernya ya, khususnya yang di daerah sana itu ada tambang marmer cukup banyak. Sepertinya memang sentra marmer di sana itu. Kalau kalian mau ke Pantai Popoh namanya, Pantai Popoh itu nanti bakal dilewatkan kawasan tambang marmer. Cuman ya kayak gitu, jalan di sekitar tambang cukup hancur karena memang sering dilewati truk-truk yang bermuatan dengan jalan yang tidak sesuai dengan tonase muatan truk itu, dan lama-kelamaan jalannya hancur ya seperti sekarang ini. Terakhir lewat hancur, plus habis hujan jadi becek. Setelah melewati pegunungan tadi, akhirnya kita sudah sampai bawah, dan dari atas juga sudah kelihatan lautan yang luas. Artinya kita sudah sedikit dekat, lebih dekat lagi dengan tujuan kita, Pantai Karanggongso. Dan ternyata memang Pantai Karanggongso ini mungkin cukup menjadi primadona di wilayah ini karena sampai ditulis di plakatnya ya, bersamaan dengan Pantai Perigi dan Gua Lowo tadi ada di gunung tadi. Mendekati pantai, cuaca masih mendung ya, dan ini sedikit terasa teritik-teritik
hujan gerimis, dan semoga sampai di sana nanti sudah reda ya. Pantai Perigi belok kiri, Pantai Damas belok kanan, Pantai Damas Munjungan. Nah, jadi barisan pantai ini juga menjadi penghubung ya antar pantai-pantai yang lain yang ada di Trenggalek, Tulungagung begitu, seperti di wilayah Munjungan, dan di sana itu ada Pantai Popo. Ya, ini dia kawasan Pantai Perigi. Namun kita akan belok kiri via jalur lintas selatan untuk sampai di Pantai Karanggongso. Nah, ini belokan. Nah, kalau kalian mau ke Munjungan, belok kanan tadi bisa. By the way, ini kali pertama saya mencoba jalur lintas selatan yang di sektor ini, sektor Pantai Perigi hingga Pantai Popok. Sepanjang jalan saya mencium bau ikan asap. Aduh, lapar. Pansela Lot 6, Pantai Selatan Lot 6. Wih, pemandangannya gila. Wih, Pantai Pasir Putih. Oh, Karanggongso belok sini kita. Oh, Ika Geda. Wih, oke lah. Nah, saya datangnya hari Senin ya, jadi sepi banget ini. Pak situ ternyata bener dong, motor bisa sampai pinggir pantai. Wow. Kayaknya pantai yang aku titik di Google Map itu kayaknya beda sama pantai yang tadi itu. Sama-sama Karanggongso, cuman yang aku titik ini ada tambahan pasir putihnya. Sepertinya ini jalan yang benar untuk bisa sampai ke Pasir Putih Karanggongso itu. Nah, sepertinya udah kelihatan itu pantainya. Saja pantainya itu lebih ramai daripada yang tadi itu aku buat parkir itu. Kelihatan banyak orang ya di sana itu. Ada speedboat juga, terus. Tapi memang pemandangan di sini itu jauh lebih bagus. Rasanya kayak lagi di Nusa Tenggara gitulah. Ombaknya sendiri di Pantai Pasir Putih Karanggongso sendiri ini kecil banget ya, sangat aman kalau untuk dibuat pakai berenang. Cuman hati-hati aja kalau berenangnya di sekitar kapal itu, nanti takutnya kejeduk kena kapal ya. Ya rasanya ombaknya itu kayak di pantai utara ini, karena kan memang ini di wilayah Teluk kan. Pantai Perigi ada di sebelah sana, sementara laut lepas itu jauh di sana lagi. Dan terlihat ada yang lagi nyewa kapalnya ya, terus itu ada banana boat kalau nggak salah. Oke, mungkin sampai di situ saja perjalanan saya ini. Mungkin dari Jogja sendiri ke Pantai Karanggongso memakan waktu sekitar 6 jam. Cukup worth it untuk pantai yang sekilas mirip seperti di Nusa Tenggara ini. Oke, seperti itu dulu. See you next ride.